With the dynamic shift towards globalization and technology in today's business landscape, human resource professionals seek to empower traditional outsourced HR services with reliable and secure platforms to address the needs of the rapidly changing world. BPO, as the region's leading payroll and people solutions provider, combines global HR expertise with in-country support to meet today's business challenges. Timely, professional, efficient, and compliant. Saat ini keberadaan human capital dalam perusahaan dianggap sangat penting, terutama untuk mendongkrak kinerja perusahaan. Oleh karenanya, BPO Service Indonesia hadir sebagai solusi untuk memberikan kemudahan pada perusahaan-perusahaan dalam mengelola human capital. Tahun ini, BPO Service Indonesia mengadakan community gathering dengan tema Be a Superstar Hero in Digital Strategy yang berlokasi di Fashion Hotel Kuta Bali untuk mencapai tujuan bagaimana pengaplikasian strategi digital dalam pengelolaan karyawan yang nanti akan memberikan dampak positif kepada perusahaan apabila dilakukan secara tepat guna. Harapannya tentunya dapat memberikan sebuah nilai tambahan, ya, plus point buat Bapak Ibu sekalian, buat rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang tentunya nanti bermanfaat ya untuk sekembalinya dari acara ini bisa menjadi sesuatu hal yang positif tentunya nanti di kegiatan atau di pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Community gathering ini juga diisi dengan talk show, sharing session, dan demonstration dari produk BPO. Country Manager BPO Service Indonesia, Mario Wijaya, mengatakan, sebagai satu-satunya penyedia layanan human capital terlengkap di Indonesia, BPO siap untuk memenuhi setiap kebutuhan organisasi dengan dukungan teknologi dan inovasi terbaru. Mario percaya bahwa aset terbesar suatu perusahaan adalah para karyawan itu sendiri, sehingga sikap empati dan simpati harus menjadi perhatian khusus untuk manajemen. Ada 6 poin yang saya mau share di sini. Bagaimana sih kita sebagai seorang yang namanya human resource atau ya zaman sekarang human capital, yang nggak mau dibilang resource ya, karena kayak bahasa resource itu capnya tuh sekarang dianggapnya cost ya. Padahal kita mau anggapnya sebagai aset, sebagai capital gitu. Tapi sebenarnya sama aja ya. Yang pertama helpfulness ya. Jadi ini sebenarnya adalah bagaimana kita punya jiwa untuk bisa selalu mau membantu. Nah, walaupun pada kenyataannya, pada faktanya selalu itu dilema. Yang mau kita bantu siapa? Yang ngegaji kita atau yang kita gaji? Kan pertanyaannya itu. Ya kan? Yang menggaji kita itu maksudnya perusahaan atau yang kita gaji karyawan. Karena biasa kan suka terjadi dispute di situ. Nah, tapi kembali lagi, yang penting kita tujuannya mau bantu dulu nih, ya. Tujuannya mau bantu. Kalau bisa win-win. Artinya apa? Bantu karyawan, bantu perusahaan. Kasar-kasarnya gitu gampangnya, ya. Yang kedua, perseverance, ya. Artinya apa? Always see the bright side, ya. Jadi dalam kalau saya percaya dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kejadian kita, baik di dunia profesional ataupun di dalam kehidupan kita, pasti ada hikmahnya. Apakah itu untuk pembelajaran kita, apakah itu untuk mengingatkan kita, atau mungkin membawa kita kepada level yang berikutnya untuk kita bisa lebih maju lagi. Berikutnya courageous, ya. Nah, ini juga saya banyak temukan, ya. Kita ini teman-teman di HR ini yang harusnya menjadi hero, ya, itu kadang-kadang nggak bisa ngomong, ya. Mohon maaf, ya kan udah tahu ya PP 35 bunyinya gitu ya, ya. Diakal-akalin lah, pakai perjanjian kerja mitra lah, diakal-akalin pakai buruh harian lah, diakal-akalin pakai magang lah. Ya kan? Supaya apa? Ya PP 35 2021-nya tidak perlu kita baca lagi gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya hal ini perlu kita sampaikan ke mungkin mohon maaf level owner, business owner yang mungkin
tahu tapi pura-pura nggak tahu, atau tahu tapi pura-pura tidak mau tahu, gitu ya. Jadi bagaimana kita memastikan dari atas sampai bawah, apalagi sekarang zaman udah open teknologi, ya informasi sangat mudah, tinggal buka Google, kalau ada yang mau kerenan dikit buka chat GPT, ya mau tanya A sampai Z ketemu semua di situ, ya. Belum tentu 100% akurat tapi paling tidak mendekati, ya. Jadi disinilah yang harus kita bangun, bagaimana informasi dan bagaimana kita berani menyuarakan ketika ada sebuah ketidakadilan tapi dengan cara yang tepat, ya. Ya, Hal yang maaf, disampaikan oleh jangan Mario sampai nanti didukung juga dengan mungkin ini pandangan di Bali dari cukup Armika aman ya, Wijaya konsili. selaku CEO Profesional IT Bali yang memiliki pemikiran bahwa melalui teknologi digital, para human capital profesional dapat terbantu untuk mengetahui potensi terbaik dari karyawannya dan dapat menjadikan strategi digital tersebut sebagai jembatan penghubung yang baik agar dapat menjadi lebih dekat dengan karyawan masing-masing perusahaan. Buat teknologi itu jadi sesuatu yang istilahnya membantu kita, tools kita untuk melakukan pekerjaan yang kita masih lakukan berulang. Tapi di saat yang sama kita elevate, kita naikkan EQ kita sendiri, emotional quality kita sendiri untuk apa? Mengatasi hal-hal tersebut. Jadi saya yakin kalau seandainya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dalam waktu 10 tahun dengan teknologi tersebut dan bisa elevate juga kemampuan EQ-nya, akan menjadi bos dengan kemampuan yang sangat lebih analitik tentang karyawan yang karyawan saya sudah tahu nih siapa lu data karyawan siapa yang 10 tahun rek keluar, siapa yang nggak pernah ada masalah rek keluar. Saya lihat orangnya dari situ, bayangkan ya film-film futuris ya, data saya lihat, oh ini saya AI itu nggak bisa ngukur ini, saya lihat 2 orang nih, saya kenal orang ini, dia punya background, dia bekerja keras, yang satu ini males banget, cuman dia ke kantor luar biasa karena pintar. Saya milih yang ini dong, saya pilih yang sangat-sangat bekerja keras itu bapak dan ibu sendiri yang bakalan menilai based on your judgment. Ya, kemampuan kalian untuk menilai seseorang, kemampuan kalian untuk ini, kemudian dimasukkan ke dalam suatu teknologi, itulah humanization. Memberikan kesempatan juga kepada orang lain, kepada karyawan untuk bisa approve, not based on like dislike ya, ada quantify data yang bisa dikumpulkan. Jadi itu yang menjadi inti dari humanized technology, humanized digitalization. Sedangkan Cluster Human Resource Manager Potato Head Bali, Iwayan Sukayase mengatakan, the art of human relation, sustainable value in digital strategy dinilai sangat penting untuk membangun dan menjaga hubungan yang sehat, juga interaksi yang baik dalam sebuah organisasi. Jika nilai-nilai yang ditanamkan sesuai budaya suatu perusahaan, maka akan memiliki dampak positif yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama. Teknologi tetap harus kita support, didukung dengan dalam day to day, tapi human touch-nya tetap harus ada. Nah, begitupun pengelolaan dalam setiap hariannya. Ya, mungkin beliau nanti akan lebih ini di sisi KPI dan lain-lain, bagaimana pengolahannya di sisi performance management dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau kita masih mungkin seperti zaman sebelumnya tergantung dengan manual. Bayangkan kalau kalau mungkin di bawah 100, tapi kalau udah sampai ribuan, satu-satu dihitung pakai manual ya, sampai berapa hari kita harus menghitung hasil KPI-nya masing-masing orang dalam satu organisasi, kan begitu. Nah, bagaimana sistem itu tetap harus berjalan di dunia HR, termasuk juga mengisi survei. Ya, zaman sekarang kan ya baik itu 360 feedback, satisfaction survei, ya mengukur bagaimana sih keadaan di dalam sebuah organisasi kita. Ya, dengan didukung oleh sistem-sistem. Tapi ya kembali, human touch-nya bisa nggak sih orang yang mengoperasikan itu setelah mendapatkan hasil, paham nggak bagaimana mengolah hasilnya? Ya, sistemnya canggih, orangnya nggak bisa, kan maaf Pak. Oh, sistemnya bagus, canggih, tapi orang nggak bisa mengerti bagaimana nih hasilnya. Udah bagus hasilnya, tapi orangnya benar nggak sih? Nyatanya kan nggak tahu. Nah, itu menurut kami. Ya, Pak Anto, next. Masih bekerja
Imade Angga Adiguna selaku Hotel General Manager and Executive Committee IGHMA Bali berprinsip, jika dapat menghargai nilai dari waktu, energi dan uang yang kita miliki, maka kita akan mencapai kehidupan yang seimbang. Prinsip ini dapat diaplikasikan dalam sebuah perusahaan dengan cara menghargai tiap-tiap proses yang dilalui bersama para karyawan untuk mencapai keseimbangan dalam setiap aspek di dalamnya. Nah, konsep dari kita adalah bagaimana Anda mempunyai wisdom. Di information technology ini, percuma secanggih apapun handphone kita, mau iPhone 21, 23, ya, tanpa adanya wisdom dalam pemakaian itu, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, itu akan percuma gitu ya. Maka dari itu banyak sekali rekan ataupun anak-anak kita yang menyalahgunakan teknologi. Semakin tinggi teknologi, semakin banyak phishing atau apapun itu, gitu ya. Nah, di sini saya mengajak rekan-rekan bagaimana kita bekerja menggunakan zaman yang sebenarnya knowledge and information technology bukan berdasarkan brick and mortar. Brick and mortar itu kita memberikan reward and punishment. Yang kita inginkan adalah memberikan reward and reward. Semua pekerjaan bagus, seperti anak-anak TK ya, anak-anak SD, kerjanya bagus. Tapi kalau digini lagi lebih bagus lagi gitu. Tetapi kalau kita di industri yang ada itu adalah baik dan buruk, ya, reward and punishment. Nah, di situ yang kita harus mulai berubah di situ. Nah, di sini saya sedikit mengkritisi sistem pendidikan kita yang menggunakan sistem ranking, ya, berkompetisi antar teman, nyontek aja nggak boleh, padahal nyontek itu bagus, ya. Sampai sekarang nyontek nggak, Bapak Ibu? Nyontek kan? Nyontek itu bagus gitu. Jangan dilarang anak-anak untuk nyontek. Nah, jadi mohon maaf, keluarga saya semua kebanyakan guru banyak. Ibu saya guru, istri saya dosen. Ya. Tapi saya mengkritisi itu karena kita harus rubah pola itu. Kita harus rubah ini menjadi yang benar-benar information technology, knowledge information, bahkan menuju wisdom. Ada satu company di Amerika namanya Gore-Tex. Mereka nggak punya yang namanya jabatan CEO, director itu nggak ada. Ruangan CEO, ruangan director itu nggak ada. Semuanya sama. Karena mereka punya wisdom. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, target saya apa, saya kerja jam berapa sampai jam berapa, itu jelas. Nah, itu bekerja dengan wisdom. Nah, bagaimana di sini kita mensinkronis hal itu di zaman ini? Boleh slide next. Aplikasi Bipo yang merupakan aplikasi smart system yang mendukung untuk bidang kepegawaian dan payroll ini, yang menurut Mario Wijaja, saat ini setiap perusahaan bisa dibilang memerlukan jasa sistem yang berkaitan dengan payroll. Melalui aplikasi yang ditawarkannya ini, maka tidak ada lagi human error. Hal tersebut termasuk absensi digital dengan mobile phone yang dapat dan mudah dilakukan dimanapun. Terkait dengan digitalisasi tersebut, pelanggan juga dapat membeli produk maupun kontrak perangkat dan layanan tergantung kemampuan masing-masing pelanggan. Melalui community gathering ini akan lahirnya sebuah dampak positif dalam pengelolaan karyawan di suatu perusahaan, seperti terjaganya kondisi suasana hati karyawan dengan baik, terciptanya komunikasi yang baik antar karyawan dengan perusahaan, dan juga diharapkan dapat meningkatkan value dari masing-masing perusahaan itu sendiri, karena seiring dengan terjadinya dampak positif tersebut, perkembangan mutu perusahaan dapat meningkat. Yadi, Sutarno dan Bude melaporkan.